Mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal ketiga. Sekali lagi kita membaca ayat 17 sampai 21. Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita membaca dari pasal 17 sampai 21. Kita membaca bersama-sama, semua bersuara. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saya khusus tekan kepada satu sikap yang positif sebagai pelayanan Yesus Kristus. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Siapa yang mengerti sikap pelayanan yang positif ini, hidupnya pasti menjadi berkat di mana dia berada. Kita datang ke satu tempat untuk melihat kejelekan orang lain? Tidak. Kita berada, hadir di satu masyarakat untuk menghakimi kesalahan-kesalahan orang lain? Tidak. Yesus datang, Dia adalah satu-satunya berhak menghakimi seluruh dunia. Dan Dia adalah satu-satunya oknum yang diberikan kuasa menjadi hakim seluruh dunia. Tapi justru yang mempunyai taraf, yang mempunyai kualifikasi untuk menghakimi seluruh dunia, Dia tidak menghakimi dunia ini. Dia datang menyelamatkan. Sehingga kalau kita melihat sesuatu yang kurang enak, bukan ngomel, bukan marah, bukan menghakimi, bukan mengadili, tanya kepada dirimu sendiri, mengapa saya datang tidak memberikan pertolongan? Mengapa saya hadir bukan menjadi berkat? Apa sih yang diperlukan dari orang itu? Kehadiran saya yang ada di sini. Apakah dia perlu dimarahin lagi? Dia perlu dikoreksi, dimarah-marahin dengan kalimat yang sangat tidak menyenangi dia? Tidak. Dia sangat perlu pertolongan saya. Saya selalu berkata, dan sekali lagi saya memberikan contoh ini. Satu kali saya dimaki, kamu adalah orang yang paling bodoh yang pernah saya lihat di dalam seluruh dunia selama pengalaman saya. Waktu saya dengar kalimat ini, kepingin tangkap orang itu keluar dan tempeleng dia. Tapi saat itu Roh Kudus bekerja, dia bukan perlu dimarahi, dia bukan perlu dimaki-maki, dia perlu dimengerti, dia perlu penjelasan untuk mentaklukkan dia. Lalu saya memberikan penjelasan dengan sabar sehingga dia boleh mengerti. Saudara-saudara, ini ayat sangat mempengaruhi cara kita melayani. Ada orang melayani dengan sok, dengan segala sesuatu seperti dia penolong, dia sumber anugerah. Saya satu kali melihat seorang membawa pakaian yang sudah bekas, pakaian sandal-sandal yang sudah bekas dipakai, sudah rusak-rusak, tapi masih bisa dipakai, dibawa kepada tempat pengungsi. Lalu dia memakai kalimat, semua diam ya. Kalau tidak diam, saya tidak akan bagi pakaian yang lama kepadamu. Saya tidak akan bagikan sandal atau sepatu bekas kepadamu. Saudara-saudara, dia kira dia penganugerah. Dia kira orang-orang itu seperti pengemis, perlu pakaian yang lama dari dia. Waktu saya melihat sebelum saya khotbah, pengurus berkata-kata begitu kurang benar, hati saya sedih sekali. Karena di antara pengungsi-pengungsi yang lari dari Vietnam, sebelum lari mereka mesti bayar 400 gram emas. Yang miskin tidak mungkin lari. Yang bisa naik kapal itu adalah orang-orang kaya. Dan mereka di Vietnam jauh lebih kaya daripada pengurus-pengurus sekarang yang bagi pakaian yang sudah bekas-bekas. Sesudah itu dia mengatakan apa? Kalau engkau tidak diam, tidak ada bagian.
Seperti orang itu perlu sekali pakaian yang bekas itu. Saya sedih sekali. Saat itu saya memata Tuhan. Saya mau khotbah apa kabar pengungsi-pengungsi ini. Ada yang dulu Kristen, ada yang dulu tidak Kristen. Tapi sekarang semua Kristen dan Kristen, semua itu hanyalah orang yang pengungsi, yang kasihan sekali. Waktu mereka tidur, masuk ke dalam seperti satu kolong yang disusun 4. Rumah yang tidak sampai 3 meter disusun 4. Manusia berangkang masuk tidur. Itu tempat pengungsi. Kenapa bukan saya? Kenapa dia? Kenapa Vietnam yang jatuh di bawah komunis? Kalau saya yang harus melarikan diri seperti mereka, mungkin saya yang tidur di tempat seperti itu. Apakah kelebihan saya? Saya lebih hebat. Waktu saya berkhotbah, saya berdoa kepada Tuhan, beri kepadaku kalimat yang benar, sikap yang benar, dan sikap yang berusaha membagikan anugerah. Saya tidak berani mengatakan Tuhan mencintai engkau, Allah mengasihi isi dunia. Mereka akan bantah. Mereka akan mengatakan kalau Tuhan mencintai manusia, kenapa kami hidup seperti ini? Kenapa kami hidup sebagai pengungsi? Khotbah seperti itu saat itu tidak cocok. Bukan firman Tuhan tidak berkuasa. Firman Tuhan pada saat yang paling penting akan mengeluarkan kuasa yang paling besar. Tapi pada saat yang tidak cocok, jangan sembarangan khotbah meskipun ayat yang benar, doktrin yang benar. Di sini bukan mengenai doktrin benar atau tidak. Di sini mengenai cinta kasih dan bijaksana. Bagaimana memakai kalimat yang cocok di dalam situasi, di dalam kondisi yang sesuai dengan kebutuhan. Saya tidak berani khotbah tentang kasih Allah. Saya hanya khotbah mengatakan di dalam kesulitan Tuhan tidak membuang manusia. Saudara-saudara hari ini di sini, tapi 5 tahun kemudian mungkin engkau mendapat berkat Tuhan yang besar. Saya harap sekarang ketemu engkau di Filipina sebagai pengungsi, lain tahun 10 tahun kemudian saya harap engkau menjadi seorang yang sukses, hadirnya lancar, dan sudah berkembang dengan hasil yang baik di Amerika, di Prancis, di Kanada, di Australia, atau di tempat yang lain. Jadi sama-sama melayani mereka dengan sikap dan pengertian bijaksana, cinta kasih, dan taat kepada pimpinan Tuhan yang berbeda. Pada waktu pengurus membicarakan kalimat, diam, duduk baik-baik. Kalau tidak saya tidak bagi akan sandal kepada kamu. Kalimat itu sangat menyentuh mereka. Waktu saya berdiri berkhotbah, saya menemukan ada seorang yang gemuk duduk di paling depan sebelah kanan saya. Dan saya ingat itu orang memiliki pabrik kertas yang terbesar di Vietnam. Karena waktu beberapa tahun sebelumnya saya ke Vietnam berkhotbah, dia datang. Dia duduk di tengah-tengah. Dan setelah khotbah dia datang kepada saya, Pak Tong, saya adalah seorang di Vietnam sudah percaya Tuhan lama. Tapi saya tidak sangka berapa tahun kemudian melihat dia harus berangkang tidur di tempat yang seperti kandang binatang. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa kita lebih dari orang lain. Kalau kita mempunyai sedikit pengetahuan, kita sombong. Kita mempunyai sedikit uang, kita menghina orang lain. Jangan. Yesus paling kaya. Dia ke dunia tetap tidak mempamerkan kekayaannya. Yesus penuh anugerah, sumber berkat. Tapi dia waktu memberikan berkat, dia tidak sok. Waktu Yesus duduk di sebelah perigi, mau memberikan hidup yang kekal kepada perempuan Samaria yang berzina itu, dia dengan rendah hati mengatakan, perempuan, tolong memberikan sedikit air kepada saya. Dia memberi kesempatan orang lain menjadi pemberi. Ya bukan sok saya yang memberi. Di dalam sikap begini, hati dan hati tidak ada jarak lagi. Antara human being and human being, close relationship is possible when you are humble and you love people. Saudara-saudara, anak mengirim anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dan waktu Tuhan menyelamatkan, dia memberikan cahaya untuk menyinari manusia. Terang datang ke dalam dunia. Terang itu setiap kali bercahaya. Terang itu setiap detik mengorbankan diri. Jikalau satu lilin masih bercahaya, lilin ini pasti merendahkan diri. Jikalau satu lilin masih bercahaya, lilin ini pasti mencairkan diri.
tanpa mencairkan diri, tanpa merendahkan diri, tanpa menghancurkan diri, tidak ada cahaya kontinu. Ingat kalimat ini. Mau engkau menjadi berkat, mau engkau tetap menjadi cahaya untuk menerangi orang lain. Setiap detik engkau menjadi cahaya, setiap detik engkau menghancurkan diri. If you do not deny yourself, do not sacrifice yourself, you can never be a contribution to others. Jika engkau tidak mencairkan diri, tidak merendahkan diri, tidak mungkin engkau menjadi terang. Terang datang ke dalam dunia, memberi cahaya kepada manusia. Waktu dia memberi cahaya, saat dia bercahaya, saat yang sama dia mengorbankan diri. Yesus datang sebagai cahaya yang menerangi kegelapan, tetapi manusia tidak suka terang. Berarti dia tahu dia datang tidak akan diterima, tetapi tetap datang. Biasanya kalau kita tahu kita diterima baik di tempat itu, baru kita pergi. Kita tidak mungkin memilih tempat yang kita pasti tahu dengan jelas mereka tidak akan menerima kita, lalu kita sengaja ke situ untuk dipermalukan. Nah mungkin kan? Dan Yesus tahu dia adalah terang yang bersinar ke dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menerima terang. Tapi dia tetap pergi karena dia tahu yang penting bukan perasaanku, yang penting bukan kenikmatanku, yang penting adalah kebutuhan mereka. Jikalau mereka membutuhkan dan mereka tidak senang engkau pergi akan ditolak. Tapi mereka perlu engkau, tapi mereka tidak tahu mereka memerlukan engkau. Ini paradoks. Orang yang membutuhkan sesuatu tetapi tidak sadar dia membutuhkan, itu paling celaka. Orang makin membutuhkan sesuatu tapi makin membenci yang dia sebenarnya butuhkan, dia akan tolak mati-matian. Nah ini namanya paradoksnya Injil. Injil kabar ke setiap kebudayaan dianggap melawan kebudayaan. Injil diberitakan kepada setiap negara dianggap mengancam kebudayaan dari negara itu. Itu sebab manusia bersifat menolak, taunya tolak. Dan Yesus yang sudah tahu akan ditolak, dia tetap mengorbankan diri, tetap turun ke dalam dunia, tetap dihina oleh orang lain dengan kerelaan diri sebagai pelayan. Saudara-saudara, dia berada di surga, begitu mulia, begitu hormat. Dia disembah sujud oleh semua malaikat. Ada apa turun? Ada apa mesti masukkan dunia untuk ditolak, diejek, dan akhirnya dipaku di atas kayu salib? Dia tidak membutuhkan ini, saudara-saudara. Tetapi yang menolak dia membutuhkan dia, sudah membutuhkan dia, dan tidak sadar membutuhkan dia, tidak sadar membutuhkan dia, tapi mau melawan dia. Dia tetap datang untuk dilawan. Itu namanya kasih. Itu namanya Injil Yesus Kristus. Saya sudah bicara sama saudara, kenapakah di dalam Injil Yohanes berlainan dengan Matius, Markus, dan Lukas? Karena di dalam Injil Yohanes ada 4 istilah yang terus menerus menjadi kunci yang dibicarakan oleh Yohanes. Firman, hidup, kasih, dan terang. Saudara, firman menjadi daging, dan hidup di dalam firman-Nya, dan hidup yang kekal akan diberikan, dan kasih dan terang. Saudara-saudara, tidak ada Injil baik Matius maupun Markus maupun Lukas yang membicara keempat istilah sedemikian banyak dan unik seperti Yohanes. Yohanes adalah seorang yang paling muda waktu dipanggil. Pada waktu dia mati, dia paling tua. Sehingga dia adalah orang yang berada di dunia dengan jangka periode waktu pelayanan yang lebih daripada Paulus, lebih dari Petrus, lebih panjang dari semua rasul-rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Itu sebab pada waktu Petrus dan Paulus sudah mati 20 tahun, gereja mendapatkan gejolak yang besar. 4 musuh mengancam, mau merusak, mau merobek-robek gereja Tuhan. Pertama, dari penganiayaan politik kerajaan Romawi. Kedua, dari ejekan orang intelektual, filosof yang pada waktu merajalela.
Ketiga, dari kepalsuan orang Kristen yang tidak setia mengkhianati akan Injil. Keempat, dari orang-orang yang menjadi campuran agama dan ajaran-ajaran sesat yang menggoncangkan iman. Keempat hal ini datang merugikan, menghancurkan, akan meremukkan kekristenan. Saat itu siapa bisa tolong? Paulus sudah mati, Petrus sudah mati, dan setelah mati 20 tahun seluruh dunia tidak ada orang yang bisa jaga gawang. Saudara-saudara, saya kadang-kadang pikir, kenapa zaman ini begitu banyak ajaran simpang siur, begitu banyak gereja yang sudah tidak lagi setia kepada Alkitab, dan saya harus terus berjuang seorang diri. Saya percaya ini adalah satu pengalaman di mana Tuhan beri kesadaran kepada saya. Engkau sementara belum boleh mati. Engkau harus sendirian berperang. Jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara-saudara, saudara tidak sadar mempunyai tugas yang berat sekali. Pada waktu dunia sudah mulai kacau, ajaran sudah begitu rapuh, dan doktrin sudah diinjak-injak, dan orang kelihatan cinta Tuhan tetapi ajarannya sudah menyeleweng. Kita diberikan tugas untuk mentegakkan kembali kebenaran. Kita diberikan kekuatan untuk mengimbangi seluruh zaman. Yohanes tidak boleh mati pada saat itu. Dia sampai umur 90 baru tulis Injil Yohanes. Apa yang dituliskan dibanding dengan Matius lain, sama Markus lain, sama Lukas lain. Dia menekankan sesuatu yang tidak terlalu peka diketahui oleh ketiga Injil yang lain. Dan di dalam Matius membicara tentang Yesus adalah raja untuk meyakinkan orang Yahudi yang kau harapkan anak Daud sekarang sudah tiba. Markus membicarakan tentang Yesus adalah seorang budak yang melayani Tuhan dan dia sungguh-sungguh rendah hati. Dia adalah kerendahan yang paling nyata dari Allah yang maha tinggi turun ke dalam dunia. Lukas membicarakan dia adalah manusia yang sejati karena firman menjadi daging. Dia bukan satu dikayu, bukan satu dosetisme, satu miras, satu bayang-bayang. Dia adalah sungguh-sungguh konkret. Tuhan menyertai kita. Tetapi Yohanes tidak. Yohanes membicara tentang Yesus bukan sebagai raja, bukan sebagai budak, bukan sebagai manusia, tapi sebagai Allah. Itulah sebab Injil Yohanes tidak menulis kelahiran Yesus. Injil Yohanes tidak menulis kenaikan Yesus. Karena itu dilahirkan sebagai manusia dan manusia kembali kepada Allah. Itu adalah riwayat manusia. Injil Yohanes menulis tentang dari sebelum dunia diciptakan. Dia adalah firman yang sudah ada beserta dengan Allah. Dia Allah. Allah adalah yang kekal. Allah adalah yang transenden. Allah ada yang rohani. Allah adalah firman yang selama-lamanya. Dan firman menjadi daging. Firman bersama-sama dengan kita. Hidup di tengah-tengah kita. Dan tidak bisa bicara tentang kelahiran dia. Dia omit. Dia juga tidak bicara Yesus naik ke surga. Karena ini adalah tentang daging. Ada permulaan lahir. Dan ada titik terakhir naik. Tetapi yang saya bicarakan adalah dia adalah Allah. Allah yang kekal. Dari kekal sampai kekal. Sebelum dunia diciptakan dia ada. Setelah dunia diakhiri dia tetap ada. Dari kekal sampai kekal. Itulah kuasa ilahi. Dan dia di dunia apa? Dia adalah terang. Kenapa Yohanes bicara tentang terang? Karena saat itu Gnostisisme sedang melanda seluruh dunia kekristenan. Gnostisisme yang mengambil sebagian ajaran dari Zoroasterisme dan dicampur baur dengan doktrin keselamatan kekristenan, maka mereka mengaduk, mensinkronisasikan, tapi akhirnya menjadi sinkritisisme yang dua-duanya tidak benar. Yaitu mereka percaya ada terang dan gelap, dua pihak berperang. Di dalam kitab suci ini salah. Hanya terang yang mengalahkan gelap. Hanya terang yang sungguh-sungguh kekal. Kegelapan bukan satu zat, bukan satu esensi yang bermutu selama-lamanya. Maka terang datang ke dalam dunia, berarti terang yang pasti melebihi.
terang yang lebih melampaui kesementaraan gelap yang berasal dari kekekalan datang ke dalam dunia. Tetapi manusia tidak menerima terang. Karena apa? Karena satu ada keadaan yang bias. Mereka sudah kadung cinta dengan kejahatan, maka mereka tidak bisa terima lagi terang. Kalau engkau sudah cinta seorang perempuan yang tidak beres, sudah kadung cinta, sekarang Tuhan sediakan seorang perempuan yang betul-betul bagus, mata engkau tidak bisa lihat. Karena apa? Terus dipengaruhi oleh cinta yang salah itu. Di situ kerugianmu. Saudara-saudara, jika engkau sudah kadung cinta kepada sesuatu yang tidak beres, waktu ada kesempatan melihat yang paling beres, engkau bilang, enggak, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya, karena saya sudah ada yang memiliki, pada kau memiliki yang salah. Ini artinya manusia suka kejahatan, maka mereka tidak mau terang. Mereka suka kegelapan. Pertama kali saya ke Manado, lalu ada orang bilang, luar biasa loh, seorang pemuda baru umur 26, khotbahnya begitu berkuasa, datang mengunjungi Manado. Ayo kita ikut yuk. Hari pertama cuma 800 orang, malam terakhir menjadi 3000. Kali kedua, malam pertama 1.300 orang, malam terakhir 16.000. Saya ke Manado kali ketiga, malam pertama 5.000 orang, malam terakhir 20.000 orang. Kali keempat saya pergi, malam pertama 30.000 orang, malam terakhir lebih daripada 35.000 orang. Nah, satu kali lagi tahun 91 itu memecahkan rekor. Hari terakhir 65.000 orang. Seluruh football stadium penuh sesak dengan orang. Dan orang bawa bangku dari rumah mengisi di tempat yang kurang kursi. Dan ada orang sekaligus ambil bangku ke situ untuk disewakan. Waktu mereka pulang sepanjang jalan, puluhan ribu orang angkat kursi pulang. Itu tidak pernah kita lihat di dalam tempat selama pelayanan saya 52 tahun setengah. Cuma kota Manado, saudara-saudara sekalian. Dan saya pada waktu itu pertama kali pergi, sudah mengkarap dari mulut ke mulut, datang. Saya heran, kebaktian 10 hari kok bisa setiap hari tambah 1.000 orang, 500 orang, 1.000 orang. Biasanya susahnya kebangunan rohani mau tambah 10 orang ada susah, tambah 100 orang susah. Satu kali mendadak meledak. Saya tanya kenapa? Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda sekali dengan kota yang lain. Kita tidak beli iklan, kita tidak minta advertensi, kita tidak ada brosur yang banyak. Apalagi waktu itu belum ada cetakan yang berwarna, semua hitam putih. Cetak pakai apa? Stensil. Oh, mari ikut kebaktian. Kenapa orang bisa tanya? Bisa banyak begitu. Ternyata pada waktu saya berkhotbah di gereja Kristus Gemim, hari ketiga tidak cukup, harus pindah ke gereja sentrum. Karena gereja Gemim muka pintu langsung jalan besar, nggak bisa pakai lagi. Gereja sentrum mukanya ada satu halaman yang besar sekali, boleh kumpulkan ribuan orang. Dan itu depannya persis kantor polisi pusat Manado. Sehingga di sini gereja, di situ kantor pusat, di sini halaman itu ada jalan itu baru ke polisi. Karena orang terus tanya terus banyak, akhirnya polisi tidak bisa apa-apa, mengumumkan jalan itu ditutup. Sehingga sejalan sama halaman kumpul sampai 16.000 orang datang. Saya tanya orang-orang, kenapa bisa datang sini? Siapa yang suruh mereka datang? Bahkan ada yang mobil dari Tomohon, dari Tondano, datang kota-kota lain semua penuh di situ. Saya tidak pernah lihat Tuhan bekerja sehebat seperti ini. So, saya tanya Tuhan, kok bisa ya? Ternyata satu hal yang terjadi. Waktu orang putar radio, saat itu tahun 69, radio amatir baru berkembang di mana-mana. Dan banyak orang itu pakai radio amatir, siarkan musik macam-macam. Hari itu banyak orang Kristen. Waktu dia siarkan itu, heran sekali. Katanya di sentrum ada khotbah kebangunan rohani. Waktu dia dengar, Tuhan bekerja di hatinya. Sudahlah, you siarkan ini aja, jangan siarkan nyanyi-nyanyi dan karu-karuan lagi. Jadi satu radio amatir siar khotbah saya. Yang kedua, siar khotbah saya. Akhirnya 8 radio amatir semua siarkan khotbah. Nah, orang Manado waktu mau dengar musik loh, khotbah, putar-putar khotbah. Apa-apaan ini? Seluruh kota dengar khotbah.
Semua radio amatir tidak berbunyi, semua tidak nyanyi, semua lagu tidak ada, semua khotbah. Apa yang terjadi? Lalu mereka dari mulut-mulut, di sentrum ada KKR. Saudara-saudara, dengan demikian ribuan orang datang mau lihat apa yang terjadi. Dan itu caranya Tuhan bekerja. Sesudah selesai 9 hari kebaktian kedua kali itu, semua datang belasan ribu orang, kira-kira 16.000 orang. Surat kabar tulis 20.000 orang. Saya percaya cuma 16.000 orang. Nah saudara-saudara, saat itu setelah datang selesai, lalu kebaktian selesai, saya mau pulang. Waktu saya naik mobil itu diangkat oleh puluh orang sampai rodanya di kepala orang. Saya di dalam, bagaimana pernah naik kapal di atas darat ini, saudara-saudara. Dan mereka ikut terus sampai tempat saya tinggal. Tidak mau pergi. Kira-kira 500 orang tidak mau pulang sampai jam 2. Mau apa? Saya tanda tangan satu-satu kepada mereka. Saya bilang tidak. Pokoknya saya mau tidur. Saya tidak mau tanda tangan. Mereka pokoknya tidak mau pergi. Saya pokoknya tidak mau keluar. Kini sampai jam 2 hilang sendiri orangnya itu. Nah saudara-saudara, kali itu selesai saya pulang ke Malang. Lalu kabar datang, banyak tempat dansa tidak ada orang pergi lagi, tutup. Banyak bioskop yang jelek-jelek tidak ada orang pergi, tutup. Banyak tempat judi tidak laku, tutup. Nah itu betul-betul kebangunan rohani etika terjadi di Kota Manado. Itu sebab beberapa kali pergi mereka terus menerus memperhatikan kebaktian yang saya pimpin. Lalu satu kali saya pergi lebih 96, seorang umur sudah 50-an perempuan bilang sama saya, Pak Tong, waktu saya masih remaja dengar khotbahmu. Sekarang saya bawa cucuku datang mendengarkan khotbahmu. Tahun 66 sampai 91 dia sudah dari umur 18 menjadi umur 40-50. Dia sudah ada cucu yang kecil. Dia gendong datang mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan bisa bekerja. Tetapi ada semacam orang tidak mau firman Tuhan. Dia tidak mau pekerjaan Tuhan. Karena dia sudah kadung cinta sama dosa. Saya berkata kepadamu, jikalau hatimu mau dipenuhi oleh firman Tuhan, silakan buka tutupnya. Kalau engkau tidak buka tutupnya, meskipun cawan ini ditaruh di bawah air terjun 10 tahun, tetap kosong. Bukan karena tidak ada air mau masuk, bukan karena tidak ada pengisian untuk merubah kamu, tapi karena engkau tidak mau buka tutupnya. Engkau sudah kadung cinta sama yang tak beres. Dan engkau mengatakan, Tuhan, sorry, I am full. I had already what I want. Please go from me. Ini ayatnya. Terang datang ke dalam dunia. Manusia lebih mencintai kegelapan dan tidak mencintai terang. Itu sebabnya penghakiman kepada mereka ada di sini. Sebab mereka tidak percaya kepada anak dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hari depan masih puluhan tahun bukan? Engkau masih muda bukan? Jangan menghina apa yang kau ambil keputusan sekarang. Jika seorang pemuda berani mengambil satu keputusan yang benar, seluruh hidup dia akan berubah. Saya tidak bisa bayangkan kalau waktu umur 17 saya tidak membuka hati menerima Tuhan, sekarang saya jadi apa? Saya tidak bisa membayangkan kalau waktu itu saya tetap tutup hatiku menolak Yesus, sekarang jadi apa? Dan saya juga bersyukur Tuhan, saya ambil keputusan tidak pergi dari Indonesia. Saya tidak karena saya laku di sini sana, lalu saya mencari jalan dan bergaji lebih besar, pergi ke tempat lebih menyambut saya. Tidak. Kalau Tuhan tidak menggerakkan satu langkah, saya tidak pergi. Akhirnya Tuhan memberkati Indonesia, memberkati pelayanan. Karena keputusan-keputusan saat Tuhan menawarkan sesuatu, engkau tidak berkompromi, engkau taat kepada Dia. Terang datang ke dalam dunia. Manusia karena sendiri berbuat jahat tidak mau terang, tapi sudah tetap suka akan kegelapan. Sudah kadung cinta kepada yang salah, lalu menolak kesempatan yang terbaik.
Itukah engkau? Bolehkah saya hari ini mengundang setiap pemuda-pemudi berani ambil keputusan, buang segala yang salah, buka pintu untuk Tuhan Yesus? Maukah engkau? Maukah engkau berkata, tolong aku berubah niat, berubah arah, tolong aku banting setir, tidak terus menuju kepada neraka. Hari ini buka pintu, undang Yesus masuk. Maka hari yang baru dan hari depan yang penuh dengan terang mulai berada di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Terang-Mu yang disinarkan ke dalam hati kami bukan terang daripada dunia, atau terang surgawi melalui Kristus menyinari setiap orang yang lahirkan di dalam dunia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami keberanian untuk mengambil keputusan yang sungguh-sungguh. Rela buka hati kami menyambut Kristus masuk ke dalam hidup kami. Robalah kami, beri kekuatan kepada kami untuk berani menolak yang salah, berani membuang yang tidak beres, sehingga kami seumur hidup menjadi orang berguna dan diberkati oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.